Ciro Alves ngamuk usai laga, gol Persita harusnya dianulir. Persib Bandung telah melakoni pertandingan pekan ke-31 BRI Liga 1 musim ini menghadapi Persita Tangerang pada Senin, 15 April 2023. Usai laga itu, Ciro Alves terlihat kecewa usai laga. Apa yang membuatnya kecewa? Sebelum itu, pada pertandingan ini, Bojan Hodak cukup berani dengan membuat beberapa perubahan besar starting line-up Persib. Hodak mengistirahatkan Nick Kuipers dan menggantikannya dengan Victor Igbonevo. Selain itu, Hodak juga memasang Irianto dan Febri sebagai starter menggantikan posisi Mark Klok dan Edo Febriansyah. Perubahan ini berdampak bagus di babak pertama. Febri yang jarang mendapat kesempatan, kembali menemukan kepercayaan dirinya di pertandingan ini. Di mana pada menit kedua, ia nyaris membuka keunggulan Persib. Sayang, bola sontekannya belum menemui sasaran. Dan akhirnya, penantiannya pun terbayarkan di menit kelima. Febri Haryadi membuka keunggulan untuk Persib Bandung. Gol ini bermula dari umpan jauh dari Alberto yang diberikan kepada Ciro Alves di sisi kiri Persib. Kecepatan Ciro pun berhasil mengelabuhi pemain belakang Persita. Setelah menarik kiper maju, Ciro memberikan umpan kepada Febri yang kemudian menjebloskan bola ke gawang Persita tanpa pengawalan yang berarti. Ini merupakan gol perdana Febri di musim ini. Ia baru pecah telur di pekan ke-31. Tak heran, sebab performa inkonsistensinya membuat ia lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan daripada bermain. Berselang beberapa menit kemudian, Febri kembali mengancam gawang Persita dengan melakukan gerakan ciri khasnya. Saat menguasai bola di sisi kanan, ia melakukan tusukan dan diakhiri dengan cutting inside serta shooting. Namun, bola tersebut belum menemui sasaran. Persib terus tampil percaya diri setelah Febri mencetak gol. Para pemain Persib tampak enjoy dalam bermain dan menguasai bola. Hingga gol kedua pun tercipta. Gol ini bermula dari David da Silva yang memberikan umpan daerah kepada Ciro. Lagi dan lagi, dengan kecepatannya, Ciro kembali memporak-porandakan sisi kanan pertahanan Persita. Ia lari tanpa pengawalan dan diakhiri dengan tendangan yang kembali merobek gawang Kartika Aji. Selisih 2 gol tak membuat Persib puas. Mereka terus melakukan usaha-usaha untuk kembali mencetak gol. Seperti yang dilakukan David da Silva pada pertengahan babak pertama. Ia berhasil mengusai bola hingga ke depan mulut gawang Persib Bandung. Namun, sangat disayangkan finishingnya masih membentur mistar gawang Persita Tangerang. Pada babak kedua, Persib Bandung kembali tancap gas. Mereka menekan pertahanan Persita Tangerang. Namun gawang Persib malah kebobolan lebih dahulu. Mereka kena counter yang tajam dari Persita. Vidal memberikan umpan terobosan pada Irsyad. Dengan tendangan dari dalam kotak penalti, ia sukses menaklukkan Kevin pada menit ke-49. Pada menit ke-50 Vidal mendapat peluang emas usai bekerja sama melakukan umpan one-two dengan Vergonzi. Namun bola sepakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti masih bisa diblok dengan kaki oleh Kevin. Pada menit ke-56, Persib mendapat hukuman penalti. Pasalnya Rachmat Irianto dianggap melanggar Christian Rontini di kotak penalti. Semenit kemudian eksekusi dilakukan dengan sempurna oleh Vergonzi. Setelah itu duel berlangsung dengan sengit dan cukup intens. Kedua tim sama-sama berusaha saling serang tapi kesulitan menghasilkan peluang berbahaya. Pada menit ke-77 Vergonzi melepas tembakan keras melengkung dari jarak sekitar 25 meter. Tapi bola cuma mengenai tiang gawang sebelah kiri. Sayangnya setelah itu ia ditarik keluar karena mengalami cedera. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-89. Persib mendapatkan sepak pojok di sisi kiri gawang Persita.
Bola eksekusi Rezaldi diarahkan ke tiang dekat dan disambut tandukan Da Silva. Gol ini membuat DDS semakin kokoh di puncak klasemen top scorer musim ini. Dan gol yang cukup kontroversial terjadi, di mana Persib kebobolan dari sontekan Fahreza Sudin pada menit 90+5, memanfaatkan umpan sepak pojok dari sisi kanan kotak penalti Persib. Ia menyentuh bola dengan ujung kaki kanannya di tiang dekat dan melambungkan bola ke tiang jauh. Mengapa gol ini kontroversi? Sebab sontekan Fahreza Sudin dianggap mengenai kepala Mark Klok dan dianggap pelanggaran. Hal ini diungkapkan oleh Nick Kuipers usai gol ini terjadi. Namun, wasit tidak menganulir dan tetap mengesahkan gol ini. Usai laga, Ciro Alves tampak kecewa. Ia duduk di bench pemain dengan menggerutu. Pantas saja ia kecewa, sebab kemenangan di depan mata harus sirna dan harus puas membawa pulang 1 poin saja. Pada pertandingan ini, Edo Febriansyah juga cedera akibat benturan di bagian vitalnya dengan pemain belakang Persita. Kami belum mendapat update perkembangan Edo. Semoga cedera Edo tidak serius dan segera pulih. Pada laga ini, terdapat 1 pemain yang bisa dibilang sudah habis masanya alias tampil tak cukup apik. Pemain tersebut ialah Victor Igbonevo. Ia sempat blunder dengan salah umpan dan hampir saja bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh Persita. Posisi Igbonevo ini tampaknya sudah saatnya digantikan oleh pemain yang lebih muda, lebih fresh dan memiliki masa depan yang cukup panjang. Beredar kabar bahwa Persib Bandung tak akan memperpanjang kontrak Victor Igbonevo. Sebagai gantinya, Persib Bandung akan menggantinya dengan pemain yang berusia lebih muda, seperti Rizky Ridho Ramdhani. Rizky Ridho masih menjadi andalan buat lini pertahanan Persija Jakarta meski usianya masih terbilang muda. Selain itu, Ridho tampaknya juga menjadi aset buat Persija Jakarta. Ia juga masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga 30 Juni 2026. Tentu Persib Bandung harus mengeluarkan uang banyak untuk menebus kontrak Rizky Ridho di Persija Jakarta. Selain Rizky Ridho, terdapat 1 pemain yang cukup realistis untuk didatangkan Persib Bandung. Pemain tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Andi Setio. Diketahui, kontrak Andi Setio di Persikabo 1973 akan rampung pada akhir musim ini atau musim 2023-2024. Tentu, kans Andi Setio untuk angkat kaki dari Persikabo 1973 pada musim depan terbuka lebar. Mengingat, tim yang diperkuatnya saat ini, Laskar Pajajaran tak akan bermain di kasta tertinggi Liga Tanah Air pada musim mendatang lantaran dipastikan terdegradasi. Selain itu, ia berkesempatan untuk bermain dengan 1 di antara klub besar jika berhasil digait Persib Bandung. Sebagai informasi, Andi Setio memainkan 17 laga atau 1.309 menit bermain bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Dari 17 laga tersebut, ia mengemas 1 gol, 1 assist, 2 kartu kuning hingga 1 kartu kuning kedua alias kartu merah. Menarik dinantikan, apakah Andi Setio atau justru back lain yang akan menggantikan sosok Victor Igbonevo?